Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji aku kemarin nih, aku bakalan kasih tentang tips-tips audisi online. Dan kali ini aku mau berbagi tentang hal-hal yang tidak seharusnya kamu lakukan untuk audisi online. Jadi apa yang aku sampaikan kali ini tuh cukup penting banget. Karena kalau kamu melakukan hal yang tidak seharusnya kamu lakukan, ini bisa mengurangi poin kamu atau malah justru bisa menggagalkan audisi kamu. Jadi ulasan aku hari ini benar-benar diperhatikan dengan baik dan boleh dicatat ya. Ini adalah hal-hal yang tidak seharusnya kamu lakukan. Jadi ini adalah kayak larangan gitu dan kamu harus ingat. Hal yang pertama adalah memilih lagu dari agensi yang kamu daftarkan. Jadi ini tuh adalah hal penting yang harus diperhatikan sekali gitu kan. Bahwa ketika kamu mendaftar audisi online di salah satu agensi tertentu, jangan memakai lagu dari artis agensi tersebut. Jadi misalkan kamu mau daftar di SM Entertainment, jangan menyanyikan lagu dari Red Velvet atau Super Junior atau NCT gitu. Begitu juga dengan kalau kamu daftar audisi di Big Hit Entertainment, kamu jangan pakai lagu dari BTS. Kenapa? Gitu. Karena untuk audisi online ini judge-nya atau jurinya itu juga berasal dari agensi tersebut. Jadi bisa aja sih judge-nya atau jurinya itu dari koreografer, dari guru vokal, dari staff, manager, dan atau mungkin bahkan bisa sampai ke director dan juga para CEO ya. Nah, bayangin aja kalau seandainya kamu tuh audisi dengan menggunakan lagu-lagu dari artis agensi mereka gitu. Sedangkan yang menilai kamu itu adalah koreografernya atau guru teknik vokalnya gitu kan. Terus ketika kamu menyanyikan lagu mereka, yang pasti sih the judge ini akan tahu betul lagu dari artis-artis mereka gitu, karena kan mereka yang melatih. Bahkan kalau untuk koreografer, mereka juga yang menciptakan koreografi. Jadi kalau misalkan kamu nyanyi atau ngedance dengan lagu-lagu mereka, mereka akan tahu betul tiap nada, tiap note itu akan tahu betul persis. Dan begitu juga untuk dance, mereka akan tahu persis setiap move-nya, setiap gerakan detailnya mereka akan tahu persis. Jadi bayangin aja kalau seandainya kamu audisi gitu dengan penampilan kamu lagu dan juga dance itu dari agensi tersebut dan dinilai oleh si koreografer yang menciptakan dance, dinilai oleh guru teknik vokalnya, akan sangat beresiko sekali untuk diri kamu. Karena ya itu sangat berbahaya sekali karena dia tahu detail tadi gitu, sehingga mereka akan jauh lebih menilainya lebih detail. Jadi saran aku adalah ketika kamu daftar audisi online di salah satu agensi, kamu menggunakan lagu dari artis yang bukan dari agensi tersebut. Jadi misalkan kamu mau daftar audisi di SM, kamu pakai lagunya YG atau pakai lagunya artis JYP atau artis dari agensi mana, karena yang pasti the judge nanti tidak akan tahu detail lagu tersebut, tidak akan terlalu paham dengan lagu tersebut. Jadi dia hanya fokus untuk menikmati penampilan kamu, performance kamu gitu. Hal kedua yang tidak boleh kamu lakukan adalah overdress dan over makeup. Jadi kalau kamu mau audisi online ataupun nanti sampai lolos ke audisi offline, kalau audisi offline kan harus tatap muka langsung dengan staff dan jurinya, itu kamu jangan sampai over segalanya lah gitu, penampilan over ya. Misalkan contoh adalah over itu adalah ketika kayaknya kamu mau audisi online, entah itu online dari video ataupun offline ya, itu kamu cat warna rambut kamu jadi hijau, kamu cat warna kamu jadi ungu, terus pakai baju yang over itu bisa dibilang terlalu panggung banget. Jadi yang biasanya adalah kostum yang biasa digunakan panggung, terus kamu pakai buat audisi gitu. Jadi kayak ya kayak kalau kamu dilihat di panggung tuh yang bajunya terlalu bling bling bling, atau yang kayak penyanyi dangdut gitu yang bener-bener baju panggung kan beda gitu. Jadi jangan sampai kamu audisi itu dengan menggunakan baju panggung kayak gitu. Terus selain itu adalah jangan menggunakan pakaian, kalau untuk cewek ya, jangan menggunakan pakaian yang terlalu terbuka. Selain untuk pakaian yang terlalu terbuka adalah mungkin pakaian kamu tuh sebenarnya tertutup, tetapi banyak lubang-lubang aja di sekitar baju itu, sehingga tetap secara tidak langsung akan sedikit terbuka gitu.
itu juga jangan. Jadi sarannya adalah untuk audisi kamu harus warna rambut kalau bisa sih hitam gitu, kalau bisa hitam kelihatan natural gitu, bener-bener real gitu. Terus pakai bajunya juga harus yang sopan tapi nggak lebay gitu. Sopannya ya kalau kamu pakai t-shirt, jacket, celana jeans kayak gitu itu udah cukup aja gitu. Terus kalaupun mau make up ya make up itu senatural mungkin. Jangan pakai make up yang harus berlebihan, yang pakai bulu mata palsu atau terlalu menor gitu, enggak. Jadi harus benar-benar senatural mungkin gitu. Nggak mungkin kalau untuk cewek nggak make up ya, aku percaya banget kalau cewek pasti pakai make up, tetapi bikin make up senatural mungkin. Layaknya kalau orang Korea tuh mereka tuh sebenarnya make upan tapi senatural mungkin sehingga terlihat nggak lebay banget kayak gitu. Terus pakai bajunya tuh aku saranin itu pakai warna yang kalem-kalem gitu, yang kayak mau pakai black, white, atau pakai yang krem gitu, kayak coklat-coklat yang nude gitu, yang bener-bener soft terus netral, enggak yang terlalu mencolok juga. Yang jangan sampai pakai warna yang hijau stabilo kayak gitu, terus atau orange yang itu terlalu lebay. Jadi bikin senatural mungkin, selayaknya diri kamu sendiri itu, jangan terlalu over tadi sih. Tetapi style kamu juga harus tetap disesuaikan sama lagu yang akan kamu bawakan gitu. Kalau mau lagu untuk vokal yang lebih ballad ataupun lebih kalem ya harus pakai pakaian yang lebih kalem, casual gitu, casual aja gitu. Kalau mau rap yang swag ya kamu harus tampilin style kamu yang layaknya swag tapi nggak lebay juga gitu. Kemudian hal ketiga yang harus kamu hindari adalah tidak percaya diri dan merasa rendah diri. Ini sih yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi kalau kamu emang bener-bener niat banget untuk menjadi seorang idol dan ingin menggapai impian kamu banget, ya kamu harus percaya diri, tetapi nggak over pede juga. Gimana yang aku maksud percaya diri di sini? Kalau misalkan nanti audisi online kan pakai video, entah itu waktu video perkenalan atau video waktu performance. Jadi kamu harus menunjukkan sifat, menunjukkan sikap yang tegas dan juga enggak yang malu-malu. Perkenalkan, yang pokoknya yang enggak minci-minci gitu. Jadi benar-benar harus pede gitu karena di depan kamera gitu. Kalau jadi artis nanti ya kamu akan bertemu dengan ribuan dan juga jutaan fans gitu, dan jadi harus bener-bener pede karena ya itu modal kamu juga. Jadi kalau misalkan nanti sampai kalau lolos audisi offline pasti bakalan ditanya-tanya nih sama si dari jurinya. Jangan sampai nih ketika ditanya-tanya tuh kayak yang kamu malu-malu nggak tahu jawab, nggak mau ngomong apa, cuman senyum-senyum aja. Jangan sampai kayak gitu. Jadi benar-benar harus percaya diri dan harus siap apapun yang akan diminta oleh si jurinya. Kalau misalkan nanti audisi online kan baru kirim video, dan di video tuh kamu harus evaluasi betul dari performance kamu itu. Mas aku tuh udah meyakinkan belum nih? Kok kayaknya gerakannya masih ragu-ragu ya, gerakannya masih setengah-setengah, atau cara bicaranya masih terpatah-patah, atau belum lancar. Nah itu tinggal retake aja gitu. Jadi ambil video ulang aja, jangan terlalu terburu-buru, udah aku malas ini aja dah, udah cukup udah kirim. Jangan. Jadi usahakan adalah kamu kirim video dengan benar-benar kamu udah yakin dengan apa yang kamu berikan ini udah maksimal banget gitu. Kalau merasa kamu belum puas dengan performance kamu ya tinggal diulang lagi gitu. Kemudian adalah hal keempat yang harus dihindari adalah menjadi seperti orang lain. Jadi kayak kamu tuh punya idol atau biasin seseorang, jadi kayak kamu tuh berasa jadi seperti dia, gayanya akhirnya nggak jadi diri kamu sendiri. Atau biasanya kan kalau di agensi tertentu tuh perlu ada video yang namanya perkenalan diri, dan di video itu kamu tuh harus benar-benar percaya diri dan menggambarkan apa yang sudah kamu kerjakan dan apa yang sudah kamu lakukan gitu. Jadi pengalaman apa yang sudah kamu lakukan itu kamu sampaikan ya sewajarnya, seporsinya. Jadi misalkan kamu udah pernah mengikuti kompetisi ini, udah ikut trainee atau ikut kayak
kelas dance atau vokal selama berapa tahun di sini kayak gitu. Jangan bicara seolah-olah menggambarkan sifat-sifat kamu. Misalkan saya tuh orangnya saya tuh populer di sekolah, saya tuh orangnya perfeksionis. Hey lo, si judge atau juri itu nggak butuh kamu tuh orangnya seperti apa. Mereka hanya butuh kamu itu layaknya diri kamu sendiri, itu punya pengalaman apa, performance kamu. Kemudian yang dia butuhkan itu juga adalah kerja keras kamu tuh seperti apa gitu. Mereka nggak butuh sifat-sifat kamu yang kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ngomong yang macam-macam yang tidak sesuai dengan porsinya. Dan hal kelima yang terakhir yang tidak seharusnya kamu lakukan adalah dengan menyerah gitu. Jadi jangan sampai nih sekali kamu daftar online, audisi online, terus kamu menyatakan gagal, terus kamu udah deh nyerah deh, aku nggak bisa jadi idol, aku nggak bisa jadi artis gitu, terus kamu nyerah gitu aja. No, aku yakin betul sih gitu, dengan audisi cuma 1 kali 2 kali itu tidak bisa menjamin bahwa kamu bakal langsung diterima gitu. Kamu harus perlu audisi berkali-kali. Dan bukan berarti kalau kamu tuh 1 kali 2 kali 3 kali gagal itu berarti kamu tidak berbakat, tidak. Tapi itu adalah suatu proses yang memang harus perlu dilalui. Yang namanya kesuksesan itu pasti dimulai dengan kegagalan. Jadi kegagalan itu hanyalah kesuksesan yang tertunda. Jadi kalau misalkan kamu merasa bahwa aduh 1 kali 2 kali udah deh selesai deh, itu salah banget. Jadi kalau kamu merasa hari ini gagal, kamu akan berusaha coba lagi, dan dalam proses coba lagi itu kamu bisa belajar di mana kesalahan kamu gitu, dan itu yang bisa membuat kamu semakin berkembang, bakat juga semakin meningkat gitu, dan menjadi yang lebih baik lagi. Dan apalagi kalau kamu daftar audisi itu jangan satu agensi aja gitu, kamu harus ngikutin banyak agensi. Zaman sekarang itu ya walaupun kita tahu ada Big 3 SM, JYP dan YG, tapi zaman sekarang udah banyak banget agensi yang bermunculan. Baik agensi yang dalam besar, sedang ataupun kecil, agensi itu juga mencari audisi. Jadi setiap agensi itu punya kualifikasi sendiri-sendiri, berbeda-beda gitu. Dan kita nggak tahu kamu mungkin nanti bakal bisa masuknya ke agensi yang mana gitu. Kalau misalnya kamu coba di agensi ini kamu gagal, kan ini kamu ganti lagi ke agensi berikutnya, kan kita nggak tahu kapan kita bisa akhirnya nyangkut ke agensi mana gitu. Tetapi dalam proses kegagalan tadi, kan dari agensi satu ke agensi lainnya tadi, itu ada proses kamu pasti belajar dari performance kamu sebelumnya, sehingga proses belajar tadi, bekerja keras tadi, seiringnya waktu tadi membuat kamu juga semakin berkembang dan semakin lebih baik lagi. So jangan pernah menyerah, tetap semangat dan tetap terus belajar dan bekerja keras dan berdoa. Oke, sekian dulu nih ya ulasan aku tentang hal-hal yang tidak seharusnya kamu lakukan saat audisi. Semoga sih ini bermanfaat buat kamu yang mungkin akan ikut audisi. Itu diperhatikan sekali, sehingga kalau kamu melakukan satu aja kesalahan dari yang 5 hal tadi, yang sehingga kamu tidak melakukan satu di antara 5 hal tadi yang tidak seharusnya kamu lakukan. Berikutnya aku bakalan kasih tips tentang memilih lagu K-pop saat audisi online. Jadi jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya, klik kanal lonceng untuk dapat notifikasi video aku berikutnya. Thank you so much for watching, see you and bye.